Oke, baik. Selamat malam semuanya. Sebelum kita masuk dalam Komsel, mari seperti biasa memainkan kuis. Kuisnya ada 10 soal dan semoga gampang-gampang ya menjawab. Terima kasih. Kita masuk nomor 1. Siapa nama adik Kain? A. Abram, B. Bara, C. Habel, D. Rosa. 3, 2, 1. Boleh yuk angkat tangannya. Oke. Di sini Jaden. Silakan, Jaden. Oh, di message. Oke, jawabannya Abel. Gimana kakak? Kak Dian Kamirna? Gimana 100. jawabannya? Benar apa salah? Nah, Teng, teng. 100. 100. Jaden ya. Oke, Gaiden. Jaden. Mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Nomor 2. A. Karena mereka makan buah pohon yang dilarang Tuhan Yesus. B. Karena mereka bermain petak umpet sama Tuhan Yesus. C. Karena mereka D. Karena mereka senang melakukan dosa. 3, 2, 1. Wah, di aku Chloe nih, Kak. Di kakak siapa ya? Oke, Beri Chloe. kesempatan. Chloe ya di aku. Chloe, boleh jawab? Karena mereka makan buah pohon yang dilarang Tuhan Yesus. Good job. Oke, good job, Chloe. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 3. Karena manusia hidupnya selalu berbuat jahat dan dosa, maka Tuhan Allah menghapuskan segala ciptaan di bumi dengan mendatangkan apa? A. Air bah serta turun hujan selama 40 hari dan 40 malam. B. Dengan mendatangkan 10 tulah. C. Dengan gempa bumi yang dahsyat. D. Dengan penyakit sampar yang busuk. 3, 2, 1. Dijawab oleh di aku, di kakak siapa ya? Aku ada Jaden, ada Chloe. Gaiden. Oke, Jaden. Oke, di message. Gaiden jawab A. apa ya? Gimana Kak Dian? A ya, A bener, Jaiden. 100. 100, good job, Lanjut. Jaiden. Oke. Siapakah aku? Aku yang berkata seperti ini. Aku takkan mengutuk bumi. Ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan setelah air bah kemarin. Siapakah kata aku ini? A. Malaikat Tuhan. B. Orang kudus. C. Bunda Maria. D. Tuhan Allah. 3, 2, 1. Oke, siapa ya? Chloe dia Kak. Sabar ya. Dia aku belum kelihatan. Oh, Oh iya, Chloe, Chloe. Silakan, Chloe. D itu apa? Chloe jawab apa? D. Tuhan D, Allah. Tuhan Allah. Oke, good job, Chloe. 100 ya. Chloe dapat 100. Lanjut, Kak Marlen. Ya, kalian. Nomor 5 dalam 10 hukum Taurat Tuhan, firman Tuhan ya, ada di perintah keberapa yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu. A. Ayat kelima. Maksudnya perintah hukum Tuhan ya, yang ayat kelima. B. Hukum perintah Tuhan yang keempat. C. Hukum perintah Tuhan yang ketiga. D. Hukum perintah Tuhan yang kedua. 3, 2, 1. Wow, Hukum perintah Tuhan yang ke berapa? di tempatku Jaden. Sama Jaden. Silakan jawab.
Oke, di message ya. Oh, di Aku message. buka. Oke. Hukum perintah Tuhan yang keempat. B. Good B. job. Good job 100. Ayo Berarti yang lain semangat. 100 buat iya, Jaden. Jaden Chloe. Oke. Oke, nomor 6 ya. 6. Dalam Markus bab 10 ayat 27. Kata Yesus sambil memandang mereka. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah adalah bla 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 bla. A. Segala sesuatu adalah mungkin. B. Segala sesuatu adalah misteri. C. Segala sesuatu adalah keburukan. D. Segala sesuatu adalah keheranan. 3, 2, 1. Oke. Oke. Chloe. Di Jauh. tempatku Chloe. Segala sesuatu adalah Segala sesuatu Adalah 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 apa Chloe tadi nggak kedengaran? A. A. Segala sesuatu adalah mungkin. Mungkin. Oke, Oke, good good job job. Chloe. 100. 100. Ayo yang lain. Yang Max, nomor Melissa, 7. Rivi. Semangat ya. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Bla 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 bla. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Oke, untuk melengkapi lirik di atas adalah A. Yesus kau kusembah. B. Yesusku bersujud. C. Yesus kau andalanku. D. Yesus kau harapanku. 3, 2, 1. Yuk jawab. Kak Dian boleh jawab nggak? Oke. Jaden, silakan jawab. Di message ya, boleh. Jawab apa Kak di message? Oke. Oke. Good job Jaden. Cek ya jawabannya. Hari ini kita dengar Kak Marlene nyanyi. Makasih, Kak. Oke, lanjut nomor 8. 8. Siapa nama suami Maria? A. Yosef. B. Yohanes. C. Daniel. D. Ahasiweros. 3, 2, 1. Oke. Wow, banyak. Melissa. Siapa Melissa? Melisa ya. E. E. F. Oke. Oke, 100 Melissa. Good job. Lagi nih. Lanjut. Oke. Ini. Boleh di Google search ya, cari. Doa sederhana yang berkekuatan dahsyat disebut doa apakah? A. Doa rosario dengan 5 peristiwa. B. Doa rosario pembebasan. C. Doa koron kekerahiman ilahi. D. Doa batin. 3, 2, 1. Doa sederhana. Oke. Di sini aku ada Chloe. A. Chloe. Doa rosario dengan 5 peristiwa. Doa Chloe. sederhana yang berkekuatan dahsyat disebut. Maaf, kurang tepat. Oh, oke. Terima kasih. Tapi Chloe, Terima kasih memang Chloe. doa. Ini kayaknya kurang populer ya Kak, doa ini ya. Doa sederhana yang berkekuatan dahsyat. Oke, ada yang mau menjawab? Siapa yang mau jawab? Max. Mau jawab Max? Jaden, Vivi, Melissa, atau Chloe mau jawab lagi? Boleh kok. Oke. Melissa silakan. B. B. Iya, doa rosario pembebasan. Betul. Thank you Melissa. Terakhir ya Kak.
Ya, terakhir. Nanti adik-adik boleh buka Google Search. Apa itu Rosario Pembebasan? Thank you. 10. Terakhir. Siapa 10. nama anak Bunda Maria? A. Allah Bapa. B. Allah Roh Kudus. C. Tuhan Yesus. D. Malaikat Tuhan. 3, 2, 1. Oke. Ya, Chloe. Chloe. C. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul. Oke. Ucap Thank 100. you. Makasih semuanya. Ayo, Hebat. Dian, tekan Nirna. Thank you. Silakan Kak Nina. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita mau naikkan satu pujian dulu ya. Sebelum kita naikkan pujian, kita satukan hati. Kita mau bikin tanda kemenangan Kristus. Kita mau berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami di dalam Zoom ini untuk melakukan komsel PH Teens ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing ya Bapa, sehingga kami boleh fokus untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta kami ingin membahas firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini ya Bapa. Engkau lindungi mereka, Engkau jaga mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sibuk Engkau mudahkan dalam belajarnya, yang mungkin lagi mager, Engkau ketuk hati mereka ya Bapa, sehingga mereka mau datang kepadamu, punya kerinduan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini kami serahkan komsel pada malam hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, ada satu pujian yang Kak Mirna akan naikkan. Bisa dilihat di dalam grup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya benar ya, hanya Yesus jawaban hidup kita semuanya. Tanpa Dia, kita tidak mungkin bisa berkumpul bersama di dalam komsel pada malam hari ini. Semua karena kemurahan dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian pada malam hari ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita naikkan sekali lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Amin. Benar ya, adik-adik. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Di saat kita galau, di saat kita mungkin sedih, di saat mungkin kita lagi bingung, hanya Yesus jawaban kita. Di saat kita lagi galau, di saat kita lagi bingung, datanglah kepada Yesus. Gak usah berdoa bertele-tele, gak usah harus ngomong panjang kali lebar kali tinggi, gak perlu. Cukup hening di hadapan Tuhan, serukan nama Yesus. Kalau kita bingung mau berdoa seperti apa, mau gimana, mau ngadu apa, kita bingung mulai dari mana, serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Atau naikkan pujian ini. Pujian ini sangat-sangat punya kuasa yang luar biasa. Tadi Kak Mirna menyanyikan pujian ini, terasa hadirat Tuhan menjamah seluruh tubuh Kak Mirna, terasa wow, luar biasa. Ya, begitu juga dengan adik-adik. Harapan Kak Mirna, kalau dalam keadaan galau, sedih, bingung, berserulah. Hanya Yesus jawaban kita. Oke, kita mau lanjut. Untuk malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau ambil bacaan dari mana, Kak Dian? Kalau tidak salah tadi Kita ambil bacaan dari Sirak 35 ya, Sirak adik-adik. 35. Oke. Sirak 35 ya, Kak ya. Sebelum kita temukan, sudah temukan belum? Adik-adik udah temukan semuanya? Kalau sudah, boleh raise hand. Sirak 35, yaitu cinta, kasih, dan perkadian. Oke, suara saya kecil apa suara Kak Dian yang kecil ya? Sari-sari. Dari Sirak, bab 35, Ya. Ayat 1 sampai ke 24 ya. Udah ketemu? oke, di aku sudah. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu dari Sirak 35 ayat 1 sampai 24. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Amin. Oke, mungkin Kak Nira sendiri bacain ya buat kalian semua, sambil kalian mungkin ada yang belum mendapatkan, belum membuka atau lagi membuka, mungkin Kak Nira bacakan, kalian simak baik-baik, nanti kita baca sendiri-sendiri ya. Oke, cinta kasih dan ibadah. Barang siapa memenuhi hukum Taurat, mempersembahkan banyak korban, dan orang yang memperhatikan segala perintah menyampaikan korban keselamatan. Orang yang membalas kebaikan, mempersembahkan korban sajian, dan yang memberikan derma, menyampaikan korban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan, dan menolak kelaliman merupakan korban penghapus dosa. Jangan tampil di hadirat Tuhan dengan tangan yang kosong, sebab semuanya wajib menurut perintah. Persembahan orang jujur melemaki mezbah, dan harumnya sampai ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan berkenan kepada korban orang benar, dan ingatannya tidak akan dilupakan.
Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan dan buah bungaran di tanganmu, janganlah kau sedikitkan. Sertakanlah muka yang riang dengan segala pemberianmu, dan bagian 1/10 hendaklah kau kuduskan dengan suka hati. Berikanlah kepada yang maha tinggi, berpadanan dengan apa yang ia berikan kepadamu, dengan murah hati dan sesuai dengan hasil tanganmu. Sebab dia itu Tuhan pembalas, dan engkau akan dibalasnya dengan 7 lipat. Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab tidak diterimanya. Dan janganlah percaya pada korban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa yang terjepit didengarnya. Jeritan yatim piatu tidak diabaikannya, ataupun jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Bukankah pipi seorang janda bercucuran air mata, dan tidakkah ia menjerit karena orang yang menyebabkannya? Tuhan berkenan kepada siapa yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sampai mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga yang maha tinggi memandangnya, dan memberikan hak kepada orang benar, dan menjalankan pengadilan. Tuhan pun tidak akan berayal pula, dan tidak sabarlah ia terhadap orang lalim, sampai pinggang orang yang tidak tahu belas kasihan diremukkannya, dan bangsa-bangsa dibalasnya, sampai gerombolan orang ponga dicabutnya, dan tongkat kuasa kaum durjana dipatahkannya, sampai ia membalas orang sekedar perbuatannya, dan pekerjaan manusia setimpal dengan rancangannya, sampai hak umatnya dipulihkannya, dan hati umatnya digembirakan dengan belas kasihannya. Belas kasihan memang sangat tepat pada waktu kesusahannya, bagaikan megah mendung di musim kemarau. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, buat adik-adik dibaca dulu, temukan ayat yang kalian suka atau mengena di hati kalian. Nanti kita akan sharing bersama untuk mengenai bacaan ini ya. Kita kasih waktu mungkin 10 menit ya. Atau 5 menit? 10 menit ya. Ya bisa merenungkan, nanti kalau sudah dapat di-share ke grup boleh. Nanti kita akan sharing, ini nggak banyak orang ya, ada berapa? 6. Mungkin nanti sharing masing-masing pasti kebagian kok, nggak usah panjang ya. Oke, silakan.
Malam, dan Nirna. Biar waktunya nggak berlama-lama, saya udah Marlen udah ketemu ya. Oke, silakan Kak Marlin. Dari permenungan baca sendiri, eh, dari atas-atas ya, ayat cinta kasih dan ibadah dari ayat 1 sampai ya kayaknya yang sampai ke belasan. Ya di sini sih kesimpulannya yang aku tangkep, Tuhan itu nggak neko-neko. Dia tidak Tuhan hanya suka melihat, yang penting tuh kemarin melakukan pekerjaan, aktivitas keseharian itu dengan hati yang sungguh memuji Tuhan gitu, ya persembahkan kepada Tuhan, bukannya berkeluh kesah, bukannya munafik, ya pokoknya dengan tangan tangan saya sendiri gitu, bekerja dengan tangan saya sendiri dan menghasilkan dengan tangan saya sendiri tuh udah lebih dari cukup gitu, itu pujian persembahan. Ya dengan aku mengembangkan bakat minat talentaku tuh udah Tuhan tuh udah senang gitu. Tuhan tidak 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 menyuruh Marlen untuk mewah-mewah, megah-megah gitu yang wow, fantastis itu enggak gitu. Dan bagi aku yang terakhir banget ayat 23 ya sampai 24, sampai hak umatnya dipulihkannya dan hati umatnya digembirakannya dengan belas kasihannya. Belas kasihan memang sangat tepat pada waktu kesusahannya, bagaikan mega mendung di musim kemarau. Tuhan itu pengasih dan penyayang, ya panjang sabar dan belas kasihan hatinya itu sungguh meluap, wah luar biasa gitu, ada ampunan, ada kasih sungguh-sungguh dari Tuhan gitu. Jika Marlin mau berbalik, mau kembali ke jalannya Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan kehendaknya Tuhan gitu. Tidak mau semau gue dan kepengen gue sendiri gitu yang harus terjadi gitu. Hidup selalu ada aja masalah dan aku harus bisa Tidak menyikapinya dengan mengikuti kemauan sendiri ya Kak Marlin ya. belas kasih Tuhan. Ya, oke. Sekian seperti itu. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Kak Kak Marlin. Berarti hidup lebih berserah kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan ya Kak. Bukan mengikuti kehendak hati kita, oh maunya begini, begini, begini. Aku nggak mau tahu, Tuhan harus penuhin apa yang aku mau. Nggak seperti itu ya Kak Marin ya. Tapi kita lebih berserah kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, dan mungkin lebih menyerahkanlah semuanya kepada Tuhan ya Kak ya. Luar biasa. Jadi Tuhan lebih suka seperti itu, ya karena yang tadi Kak Marin bilang di ayat 23 itu, sampai hak umatnya dipulihkan dan hatinya umatnya digembirakan dengan belas kasihan. Jadi kita mendingan apa adanya, tidak dengan kemewahan, kesombongan yang kita punya. Jangan kira kita punya segalanya, wah baru deh kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Itu enggak ya, seperti itu. Oke, thank you Kak Marlin. Sip. Yang lain? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah share ke grup belum? Oh, belum ya. Max udah dapat? Jayden? Mungkin Melissa, Chloe, Rivi, sama Annabel. Aku udah, Kak. Udah. Siapa itu? Ya. Annabel ya? Silakan Annabel. Aku suka sama ayat 12 sampai 13. Soalnya ayat ini tuh ngasih kita pesen tentang keadilan Tuhan yang gak memihak kepada orang kaya atau berkuasa, tapi Tuhan lebih memperhatikan kepada orang-orang yang terjepit dan tertindas. Jadi kayak ayat Terjepit. itu ngasih tahu kalau Tuhan itu adil. Yes. Terima kasih.
Oke, terima kasih bahwa Tuhan itu adil ya. Iya. Oke. Jadi Tuhan itu adalah hakim yang tidak memihak kepada siapapun, tapi ingat Tuhan lebih melihat orang yang sering berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan mungkin mengamalkan dalam arti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah, ini yang lebih ditekankan seperti itu. Jadi pada saat mungkin kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan mungkin lebih mudah ya kali ya. Kan Tuhan bisa melihat dong, oh ini anakku lebih rajin nih baca firman Tuhan. Mungkin doanya akan lebih cepat mungkin ya dari yang Tuhan tidak mungkin tidak menjawab doa-doa kita, tapi diingat kembali antara gini loh, orang yang sering baca firman Tuhan dan tidak membaca firman Tuhan. Mungkin Tuhan akan bisa memilih dengan hakim yang baik, benar nggak? Kalau kita sering baca firman Tuhan, kita merenungkan, Tuhan akan lebih mempertimbangkan. Tapi yang tidak pernah baca firman Tuhan, ya Tuhan akan jawab juga doanya. Cuman tidak segera. Tapi mungkin agak lambat sedikit gitu ya. Jadi lebih bagus, alangkah lebih baiknya kita sambil membaca firman Tuhan setiap hari, kita coba merenungkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Karena apa? Di dalam firman Tuhan itu adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri. Jadi apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita, ya di dalam firman Tuhan ini. Misalnya pada saat kita lagi kesel, Tuhan bilang apa? Sabar. Ada nggak di dalam firman Tuhan itu membahas tentang sabar? Ada kan? Tuhan meminta kita untuk sabar. Gitu ya. Jadi lebih bagus, lebih baik lagi baca firman Tuhan setiap hari karena kita akan mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan buat kita, sama kita. Ya, Annabel ya. Thank you buat sharingnya ya. Oke, yang lain? Max mungkin? Max sudah dapat, Jaden? Yang sudah raise hand ya. Oke, Melisa silakan. Oh, mic-nya rusak. Oke, nggak apa-apa Jaden, diketik aja atau dikirim ke dalam grup ya. Annabel juga nanti kirim ke dalam grup ya. Oke. Thank you sayang. Silakan Melisa. Saya suka ayat 6. Tuhan berkenan kepada korban orang benar dan ingatannya tidak akan dilupakan. Oke. Tuhan berkenan kepada korban orang benar dan ingatannya tidak akan dilupakan. Kenapa itu kamu suka ayat itu? Kerana Tuhan akan tolong jika saya sabar, tidak marah, tolong dan melindungi dan berdoa. Oke, luar biasa. Ya, betul. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkenan. Tuhan akan menolong kita. Ya, kadang-kadang jawaban doa kita itu belum dijawab Tuhan bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Tuhan ingin memproses kita, membentuk kita yang tadinya mungkin kita berdoa, tapi berdoanya dengan cara apa? Egois. Egois dalam arti apa? Tuhan, aku mau perlu ini, Tuhan, aku mau ini dan ini. Seolah-olah selalu meminta, tapi kita sendiri tidak pernah mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya, hal kecil, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan aja malas setiap hari. Gimana Tuhan mau langsung jawab doa kita? Benar nggak? Tapi kalau kita berusaha untuk benar dalam arti kita membaca firman Tuhan setiap hari, terus kita juga ya mungkin rosario atau kita berbuat baik dengan siapapun, dengan orang tua kita juga lebih menghargai, menghormati, ya kan? Nah, Tuhan pasti mempertimbangkan dan melihat gitu loh, ya.
Nah, di ayat 6 tadi dikatakan Tuhan berkenan kepada korban orang benar dan ingatannya tidak akan dilupakan. Korban orang benar ini bukan korban mempersembahkan apa. Wah, misalnya ke gereja aku mau kasih persembahan sekian ratus ribu. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Tuhan ingin melihat hati kita, melihat dalam hati kita dulu. Apakah sudah sungguh-sungguh dalam berdoa? Apakah sudah sungguh-sungguh membaca firman Tuhan setiap hari? Atau hanya rutinitas? Tuh, ya, terima kasih Melisa, luar biasa ya. Tuhan mengingatkan kembali bahwa Tuhan berkenan kepada korban orang benar dan ingatannya tidak akan dilupakan. Jadi Melisa jangan lupa ya, tetap taat, tetap semangat untuk baca firman Tuhan setiap hari. Ya sayang ya. Jangan lupa laporannya juga di dalam grup ya. Oke. Lanjut yang lain. Chloe, Rivi, Max tadi mic-nya rusak ya. Jaden, mungkin Kak Dian. Silakan. Jaden bilang apa itu Kak? Marlin. Rivi, Halo, ya. Oke. Rivi, Tuhan Rivi, berkenan kepada orang benar ya. Oh, sama dengan tadi Melisa. Oke. Yang Jaden, aku nggak ada ayat kesukaan Kak. Oke, nggak apa-apa. Sip. Melisa dengan Rivi sama ya. Ayat 6. Tadi Anabel ayat 12 dengan 13 ya. Max berapa ayatnya? Chloe? Jaden nggak ada ya. Oke. Lanjut, siapa yang lagi ini? Chloe sama Rivi. Rivi sudah ya. Chloe sama Max. Chloe sama Max dapatnya ayat berapa, sayang? Sudah ada belum? Sudah ada? Apa tidak ada? Apa ketiduran nih? Max? Chloe?
Nah, mungkin kalau Kak Mirna sendiri dari ayat 2, 3 ya. Orang yang membalas kebaikan mempersembahkan korban sajian dan yang memberikan derma menyampaikan korban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman merupakan korban penghapus dosa. Luar biasa sih ayat ini ya. Jadi orang yang membalas kebaikan mempersembahkan korban sajian dan yang memberikan derma yang menyampaikan korban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman merupakan korban penghapus dosa. Nah, ini adalah satu ayat yang mengingatkan Kak Mirna pribadi untuk menjauhi kejahatan, ya, entah itu mungkin ngomongin orang, mungkin ya, atau mungkin punya niat nggak benar, atau mungkin berprasangka buruk dengan orang lain, padahal itu belum tentu benar, gitu loh, ya. Nah, ini adalah satu peringatan Tuhan untuk menjauhi. Karena kadang-kadang kita berprasangka tidak baik kepada orang pun itu akan mengakibatkan dosa, ya kan, berkelanjutan akhirnya. Dan di saat kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kita bisa menahan semuanya itu. Nah, kadang-kadang kalau Kak Nina sendiri merasa gini, aku sudah banyak dibantu oleh Tuhan. Walaupun doa-doa Kak Mirna sendiri belum semuanya dijawab oleh Tuhan. Tapi setidaknya kehidupan sehari-hari kita sudah sangat-sangat dibantu oleh Tuhan. Ucapan syukurnya seperti apa? Ucapan syukur hanya kita mau taat dan setia, terutama dalam membaca firman Tuhan setiap hari, ya mungkin rosario, menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Tuh. Ya mungkin setidaknya kalau kita punya waktu, kita mungkin bisa melayani entah itu dalam keluarga, melayani sesama, melayani melihat orang kesusahan mungkin, atau mungkin melayani dalam komunitas seperti di PHT ini ya kan. Nah kita mungkin itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Aku nggak punya apa-apa Tuhan, aku nggak punya uang yang banyak, tapi aku punya mungkin waktu atau aku mungkin punya hati untuk melayani Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mungkin lebih suka ya daripada kita menghabiskan waktu kita berkumpul dengan teman, gosip yang nggak benar gitu. Lebih baik kita gosip di dalam komunitas yang bersifat positif ya, membangun, menguatkan kita daripada kita mungkin bergosip di luar dengan cara ayo gimana lu, ntar lu nggak bisa ini lu, aduh yuk, ayo lu, misalnya kan, nah lu nanti kamu gimana lu, jadi kan akhirnya apa? Bukannya bikin kita kuat, tapi bikin kita stres. Itu yang akan mengarahkan ke dosa. Tapi kalau kita di dalam komunitas yang benar, di dalam lingkungan yang positif, pasti saling menguatkan. Dalam arti, oh ya udah deh sabar. Mungkin Melisa sabar ya, percaya deh, Tuhan pasti tolong kamu. Melisa, kamu rajin-rajin doa rosario deh. Nah, jadi ada semacam apa ya, dorongan, motivasi yang positif buat diri kita daripada hujatan teman, ayo lu, nanti gimana lu, ya kan? Benar nggak? Tuh ya, lebih baik kita membaca firman Tuhan atau membaca bacaan rohani, atau kita lebih mungkin lagi malas baca nih, ya udah kita puji-pujian aja di rumah gitu ya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang terlihat baik ya, banyak orang terlihat baik tapi kita nggak tahu isi hatinya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus berbuat baik dengan tulus.
Kita harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan benar-benar menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan, ya sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan cara bodo amat lah, aku nggak mau lah, males misalnya, ya. Itu sih sekilas dari Kak Mirna ya. Semoga bisa mengingatkan kita semua di sini. Kita harus lebih rajin membaca firman Tuhan, kita lebih rajin berdoa, kita rajin ya mencari Tuhan lah, daripada mencari hiburan yang tidak ada gunanya. Gunakanlah handphone kalian dengan baik, dalam arti apa? Mendingan aku scroll-scroll lagu pujian atau tentang agama Katolik mungkin, daripada aku nonton yang tidak bagus, tidak baik, tidak mendidik aku. Malah bikin mental kita jadi apa? Down. Ya kan? Coba kita scroll lagu-lagu pujian mungkin, atau kita membaca, oh iya ya di dalam agama Katolik apa aja sih yang kita nggak paham, kita nggak ngerti misalnya. Tuh. Jadi lebih bermanfaat daripada scroll-scroll IG, ya kan? Wah, tentang gosip nih. Artis si ini begini, artis ini begini. Aduh, ngapain ngurusin orang? Atau, wih, ada makanan enak nih. Boleh sih sekali-sekali makanan enak. Karena juga pasti ada scroll ya. Makanan enak ya. Wih, lagi booming nih gitu lah. Boleh sekali-sekali, boleh. Tapi jangan keseringan. Karena apa? Ntar ngiler deh. Aduh, makannya enak banget ya. Boleh nih kayaknya. Tapi lagi nggak ada duit. Akhirnya apa? Paksain mama papa, "Pah, makan yuk, mana yuk." Padahal orang tua lagi pengen ngirit, mau bayar uang sekolah kalian istilahnya, ya kan? Boleh sekali-sekali. Orang tua tidak mungkin tidak mengajak kita, tapi dilihat dulu, ya. Ya kalau kalau scroll makanan kalau kita bisa bikin di rumah lebih bagus lagi. Ajak mamanya, ajak adeknya, atau ajak kakaknya. Kak, bikin makanan ini yuk, kayaknya seru nih. Nah, itu sangat-sangat hal yang positif yang bisa membangun diri kalian untuk bersatu dengan keluarga, ya kan, saling bercanda mungkin di saat kita bikin kue, atau bikin kuenya langsung jadi bagus, enak lagi, wow luar biasa nih mami atau mama atau dedek, keren loh, kita pinter loh bikin kuenya, kan lebih 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 seru ya seperti itu ya, daripada scroll scroll yang jelas gitu ya. Oke, paham ya adik-adik semuanya ya. Malam ini kita cukupkan udah jam 8:05. Kita mau tutup renungan firman pada malam hari ini. Berarti malam ini yang tidak dapat ayat atau sudah di-share ke grup. Kanira minta share ke grup ya untuk Max, Chloe nanti di-share aja ke grup. Rivi dengan Melisa sudah dapat di ayat 6 tadi, Anabel 12 sampai 13, Deden tidak ada, nggak apa-apa. Nanti tolong di-share ya di dalam grup ya. Nanti Kak Lina akan tambahkan poin buat kalian. Oke, silakan Kak Marlin, kita tutup dengan doa. Ya, boleh. Kan Nirna. Kalian dah siap ya. Untuk adik-adik yang mau punya wujud doa, silakan berdoa. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sertai kami, Kau jagai kami, Kau lindungi kami. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang cinta kasih dan ibadah dari Sirak 35 ayat 1 sampai 24. Biarlah tertabur dalam hati kami dan juga kami mau mempraktikkan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan bagi semua keluarga kami, kakak rohani maupun adik rohani, Kak Anselin, beserta
keluarga rohani kami, Pak Paulus Bu Villa. Biarlah ya Tuhan, Kau kuatkan kami ya Tuhan, satu dalam doa, satu dalam hati ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan juga benar-benar sungguh punya hati belas kasih ya Tuhan, buat orang-orang yang kami doakan di sekitar kami. Kami hanya berpusat kepadamu. Tuhan, pakailah ya Tuhan waktu waktu kami ini ya Tuhan, di masa-masa remaja kami ya Tuhan, eh, untuk mencari bakat minat yang sesuai dengan potensi intelektual kami, dan juga ya Tuhan punya karakter yang baik, yang juga mencerminkan takut akan Tuhan bagi adik-adik semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Kami doakan juga Tuhan, eh, dengarkanlah kiranya ujub-ujub doa kami. Mungkin ada adik-adik yang mau berdoa. Oke, baik. Melisa, Melisa mau berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, jauhkan kami dari sikap dengki, cemburu dan iri hati. Pakailah diri kami mewartakan kerajaan-Mu, semua untuk kemuliaan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Amin. Lanjut. Ada yang mau berdoa, punya ujub doa? Kalau tidak ada, boleh ditutup oleh Kak Nirna. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada malam hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu dari Sirach 35 ayat 1 sampai 24 ya Bapa. Apapun yang kami bahas, itulah curahan hati kami masing-masing ya Bapa. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu keadaan kami masing-masing ya Bapa. Tapi itulah jawaban buat kami semuanya yang ada di sini ya Bapa. Banyak pelajaran-pelajaran yang Engkau ingatkan kepada kami ya Bapa. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau tahu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Berkatilah kami semua yang ada di sini ya Bapa. Berkati hati dan pikiran kami untuk terus berseru kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkaulah jawaban di dalam hidup kami, di dalam doa-doa kami, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menyala, boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama buat adik-adik kami yang menginjak masa-masa remaja mereka ya Bapa. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam diri masing-masing ya Bapa. Ingatlah mereka di saat mereka lengah, ingatkanlah mereka di saat mereka mungkin atau jatuh ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang baik. Engkaulah hakim yang baik bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Berkatilah teman-teman kami yang pada malam hari ini tidak bisa join di dalam komsel ini ya Bapa. Jamah mereka satu persatu ya Bapa. Biarlah mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kami. Jadi penerang di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama untuk adik-adik kami yang menginjak masa remaja ini ya Bapa. Mampukanlah kami sebagai kakak-kakak rohani mereka ya Bapa, yang mendampingi mereka ya Bapa. Layak kami, mampukan kami ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama merangkul mereka lebih baik lagi ya Bapa. Satukan hati kami, supaya kami bisa menjadi sahabat bagi mereka, menjadi teman bagi mereka. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, bekerja di dalam komunitas kami, terutama di dalam PH Teens ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah memilih kami anak-anak-Mu untuk melayani Engkau di dalam
Teens ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga keluarga-keluarga, anak-anak dari Teens ya Bapa. Engkau limpahkan berkat yang berlimpah atas keluarga-keluarga mereka semua. Engkau cukupkan, engkau mampukan semua keluarga-keluarga yang ada di dalam Teens ya Bapa. Beri kesehatan, kekuatan bagi orang tua mereka. Engkau kuatkan bahu-bahu mereka ya Bapa. Engkau tahu keadaan saat ini ya Bapa, terutama di dalam masalah perekonomian mereka ya Bapa. Engkau kuatkan pundak-pundak mereka untuk keluarga besar mereka, untuk anak-anak mereka ya Bapa. Engkau juga menjaga hati dan pikiran mereka, menjaga hati dan pikiran orang tua mereka untuk menanamkan kasih di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam anak-anak Teens. Engkau menjadikan mereka kepala bukan ekor ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami. Inilah persembahan hati kami ya Bapa untuk kemuliaan-Mu. Mari kita bersama-sama mendoakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini kita foto dulu ya. Baik, semuanya boleh dibuka kameranya. Terima kasih sudah mengikuti PH Teens. Dan Yesus berkati.